Salam dan bahagia. Yang saya hormati Ibu Nurjana selaku fasilitator saya, Bapak Kurnia Jaya Gia selaku pengajar praktik saya. Perkenalkan, nama saya Kristiani Laumo. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Gunung Sitoli. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan coaching supervisi akademi bersama dengan rekan saya Dewi Kurnia Nazara SPD. Saya mengajar di TK Negeri Percontohan Kota Gunung Sitoli. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Baiklah Bu Dewi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Dewi. Sesuai dengan kesepakatan kita beberapa hari yang lalu bahwa hari ini kita akan mengadakan coaching supervisi akademik. Saya akan melakukan supervisi di dalam kelas Ibu nantinya, dengan tujuan supervisi ini adalah untuk membantu Ibu Dewi dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu di dalam mengajar. Nah, Ibu Dewi, pelaksanaan supervisi akademi ini ada beberapa tahap yang akan kita lalui. Pertama yaitu tahapan pra-observasi. Sesudah itu kita akan masuk dalam observasi, di mana Ibu nanti akan mengajar dan saya akan mensupervisi Ibu Dewi. Dan setelah selesai kita observasi, maka kita akan masuk pada pasca observasi. Di pasca observasi itu kita akan melihat kendala-kendala apa yang Ibu hadapi saat Ibu mengajar, dan kita juga mau melihat keunikan apa yang Ibu dapatkan ketika Ibu mengajar pada saat supervisi tadinya. Baiklah Ibu Dewi, kira-kira di pagi hari ini pertemuan kita yang hanya sebentar ini, kira-kira apa yang Ibu mau dapatkan dari pertemuan kita ini? Baiklah Ibu Kris, terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi yang saya ingin dapatkan dari pertemuan kita ini yaitu saya ingin bertukar pikiran dengan Ibu bagaimana dengan kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti di dalam kelas. Apakah nanti saya menemukan kendala-kendala di dalam kelas. Kita sama-sama nanti mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Dan kira-kira apa sih materi yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak ketika Ibu menyampaikan pembelajaran nanti? Ya, materi yang ingin saya sampaikan kepada anak yaitu kegiatan pembelajaran dengan tema tanaman buah, yaitu buah pisang. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada penyampaian materi tanaman ini apa saja? Ya, pertama, anak dapat mengenal tanaman buah dan manfaatnya. Yang kedua, anak dapat berkreasi dengan pola pisang. Yang ketiga, anak dapat mengelompokkan benda sesuai dengan ukurannya. Dan yang keempat, anak dapat mengenal huruf. Mengenai tanaman Ibu lihat materi tanaman itu adalah pembelajaran yang terdekat kepada anak ya Bu ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran agar anak mampu mengelompokkan dan mengenal tanaman buah pisang. Nah, kira-kira nih setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajarannya, area apa sih yang mau Ibu kembangkan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Area pengembangan yang
dicapai yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Menyajikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Apa sih yang udah Ibu persiapkan untuk pembelajaran yang akan Ibu sampaikan tentang tanaman buah ini? Yang pertama, saya menyiapkan menyusun perangkat pembelajaran RPP yang berdiferensiasi. Kedua, mencantumkan KSG, beri contoh nyata kepada siswa agar siswa mampu memahami pembelajaran yang berkaitan dengan buah. Menyiapkan KPD yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi Bu, saya sudah membuat RPP yang berdiferensiasi yang berpusat kepada anak, dan ini RPP yang sudah saya buat sesuai dengan yang Ibu sampaikan kepada saya. Saya melihat RPP-nya Bu udah bagus sekali ya. Di sini ada pengembangan kompetensi sosial emosional anak, dan sudah terperinci Ibu, buat luar biasa Ibu Dewi ya, sudah bagus sekali RPP ya. Nah selanjutnya Bu, di dalam penyampaian pembelajaran yang telah Ibu persiapkan ini, strategi apa yang Ibu sudah persiapkan juga dalam melaksanakan pembelajaran nantinya? Karena gaya belajar anak berbeda-beda, maka saya menggunakan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu kinestetik, audio, dan visual. Gaya belajar kinestetik yaitu contohnya dengan ini tadi salah satu kegiatan pembelajaran yaitu anak mengelompokkan benda sesuai dengan ukurannya. Jadi kemampuan anak dapat tercapai dengan kegiatan tersebut yang memiliki atau yang membutuhkan pembelajaran dengan gaya belajar kinestetik. Dengan gaya belajar audio dan visual, saya telah menyiapkan video pembelajaran yang berkaitan dengan buah sehingga anak dapat melihat dan mendengar, dan kebutuhan pembelajaran dapat tersampaikan kepada anak yang membutuhkan gaya belajar audio dan visual. Sudah bagus Bu ya, Ibu sudah mempersiapkan dengan luar biasa, dan Ibu akan mengelompokkan anak-anak dengan sesuai dengan kemampuan mereka. Kira-kira apa yang kesimpulan Ibu dapatkan dari pertemuan kita yang sebentar ini? Yang saya dapat dari pertemuan kita ini yaitu sebagai guru yang profesional harus mempersiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak sehingga pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan mudah. Bagus sekali Bu ya. Nah kira-kira Bu, kapan waktu pelaksanaannya dilakukan pembelajaran di kelas ini? Kegiatan pembelajaran ini telah saya rencanakan, yaitu akan saya lakukan besok. Baiklah Bu, besok kita akan melanjutkan dengan observasi. Saya akan menjadi supervisi di kelas Ibu. Saya akan melihat Ibu bagaimana cara mengajar Ibu, menyampaikan materi pembelajaran yang telah kita siapkan hari ini Bu ya. Nah, terima kasih dulu Bu Dewi waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Besok kita ketemu kembali. Selamat pagi anak-anak Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat puas saya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Ayo teman kita si Sian akan
belajar mengenal tanaman buah. Nah, ayo coba anak-anak ibu guru sebutkan tanaman buah apa saja yang ada di sekitar kita. Ayo, yang pertama dulu di sekitar sekolah kita. Ayo, tanaman buah apa saja? Ada? Iya, ada seri. Apa lagi? Ada pisang. Ada semangka. Kata si Ines ada semangka. Ada semangka di sekitar sekolah kita? Ada tadi yang ibu bilang. Yang ada di sekitar sekolah kita apa ini? Ada? Iya, bagus. Hebat. Ada yang ibu? Ada pepaya. Iya, ada ubi. Nah, itu tadi ya tanaman yang ada di sekitar sekolah kita. Coba sekarang sebutkan buah-buahan yang anak-anak ibu guru sukai. Buah yang anak ibu guru sukai. Buah apa? Ada rambutan, si Masa suka makan buah rambutan katanya. Buah apa, Esther? Buah nanas. Bagaimana rasanya buah nanas? Asam. Ada asam, terus ada apa lagi? Ada rasa manisnya. Ada. Siapa lagi tadi tunjuk tangan? Diego, apa Diego? Ayo dipikir dulu. Buah pisang. Bagaimana rasanya buah pisang? Enak. Ayo. Gambar apa ini? Gambar buah pisang. Nah, siapa yang suka makan buah pisang? Wah, semuanya suka makan buah pisang. Suka ya, karena ya buah-buah tadi yang kita sebutkan tadi dan buah pisang itu banyak manfaatnya. Ada gizinya. Ya, kalau ibu guru ya boleh makan buah. Ya, biar badannya sehat. Nah, buah pisang ini di mana kita lihat? Di mana saja ada dia? Ada di pasar. Pernah lihat sih di pasar. Di mana lagi ada ibu guru lihat? Di kebun. Di mana, Esther? Di pohon. Ya, di sekitar sekolah kita ada. Nah, sekarang coba dulu kita mau buat ini dance banana. Nah, ayo anak ibu guru berdiri semuanya. Sama-sama ya. Kita buat gerakan ini. 1, 2, 3. Banana, pil, banana, pil, banana, pil, banana, pil, banana, cut, banana, cut, banana, cut, banana, cut, banana, eat banana, eat banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana, shake banana, shake banana, 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 banana. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, semuanya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ibu guru mau membacakan sebuah cerita. Ya, nah sebelum membacakan cerita, coba anak-anak ibu guru semuanya dulu tertib. Duduknya yang bagus, yang rapi. Ayo semuanya lomba duduk tenang. Mari sama-sama kita dengarkan cerita ibu guru yang berjudul Pisang Emas yang Sombong. Suatu hari di sebuah kebun pisang, pisang emas terlihat sedang bersantai di depan rumah. Tiba-tiba saja pisang Ambon lewat. Pisang Ambon adalah penghuni baru di kebun itu. Hai, aku penghuni baru di kebun ini. Boleh kenalan? Aku pisang Ambon. Ucap pisang Ambon bersahabat. Ya. Ia menjulurkan tangannya kepada pisang emas. Oh, aku pisang emas. Jawab pisang emas itu. Pisang emas mengabaikan uluran tangan dari pisang Ambon. Pisang Ambon pun terlihat sedih. Ya, dia tidak mau menjabat tangan menerima uluran tangan si pisang Ambon. Nah, kemudian si pisang Ambon tadi pun karena malu dan sedih, dia pergi saja. Ditinggalkannya si pisang emas. Apa kata si pisang Ambon dalam hatinya?
Ih, kenapa ia tidak mau menjabat tanganku ya? Apakah aku jelek? Jadi dia tidak mau berteman denganku. Itu si pisang Ambon. Sedih dia. Pulanglah dia ke rumah. Pisang Ambon, pisang emas memang dikenal sombong. Ia tidak pernah mau berjabat tangan dengan pisang-pisang lain yang lain. Ia berpikir kalau ia adalah pisang emas, ia harus menjaga kehormatannya. Pisang emas ini ya, karena dia merasa dia hebat, merasa cantik, tidak mau dia bersalaman dengan pisang-pisang lain. Pisang Ambon lalu berjalan dengan sedih. Di tengah jalan, ia bertemu dengan pisang kepok dan pisang merah. Ia pun menceritakan kesedihannya. Memang sombong sekali si pisang emas itu. Sudahlah, tidak apa-apa pisang Ambon, berteman saja dengan kami. Kamu jangan sedih ya. Pisang Ambon itu memang seperti itu, kata si pisang kepok. Hingga pada suatu hari, pisang Ambon dan pisang kepok sedang berjalan-jalan bersama-sama mereka. Tiba-tiba si pisang emas ini tadi yang sombong itu lewat di depan mereka. Karena sombongnya si pisang emas ini ya tidak dilihat-lihatnya lagi jalannya. Nah, tidak mau dilihat-lihatnya ke bawah, ke atas aja kepalanya. Ya, karena tidak mau melihat jalannya, ya si pisang emas ini tidak tahu kalau ada jalan yang licin di depannya. Apa yang terjadi? Ya, karena si pisang emas tidak hati-hati, ia melewati jalan yang licin tadi. Akhirnya si pisang emas tadi pun terjatuh. Jatuh dia. Si pisang emas tadi pun menangis kesakitan. Aduh, tolong aku, tolong, sakit, katanya. Si pisang emas tadi pun ya badannya habis penuh lumpur, kena lumpur. Ya, karena jalan yang dilewatinya tadi dia sedang becek, habis kena hujan. Nah, si pisang Ambon yang melihat tadi langsung berlari. Langsung lari dia ke tempat si pisang emas, langsung dikuburkannya tangannya. Ditarik ya si pisang emas dari dalam lumpur itu. Ditolongnya si pisang emas. Si pisang emas tadi pun malu, dia tidak dilihat-lihatnya muka si pisang Ambon. Aku malu sekali. Ya, aku sudah selama ini aku sombong sama teman-temanku. Tapi mereka baik padaku, mau menolongku. Nah, si pisang emas tadi pun menyadari kesombongannya. Ya, minta maaf dia di salamnya si pisang Ambon. Pisang Ambon, maafkan aku ya. Aku bersalah selama ini, aku sombong sama kalian. Nah, apa kata si pisang Ambon? Iya pisang emas, tidak apa-apa. Tapi kamu jangan ulangi lagi ya. Nah, ayo sekarang kita bersahabat. Kita sama-sama bermain, sama-sama kita bertemu. Nah, begitulah ceritanya si pisang emas pun sejak saat itu ya dia tidak sombong lagi. Dia mau berteman dengan pisang-pisang yang. Nah, ini ya, pesan ibu guru, kita tidak boleh sombong walaupun kita pintar, kita cantik ya, merasa cantik kita dari teman-teman yang lain, merasa hebat, tapi kita tidak boleh sombong. Kalau sombong itu kita tidak punya teman, kita kalau kita sombong. Mengakhiri si pisang emas, pisang Ambon. Bagaimana sifat si pisang emas itu? Cara si pisang emas, dia sombong. Kalau si pisang Ambon, baik. Siapa tadi teman si pisang Ambon? Iya, pisang kepok. Bagaimana akhirnya si pisang emas itu? Jatuh. Siapa yang menolong? Pisang Ambon. Iya, pisang Ambon. Nah, begitu ceritanya ya. Anak ibu guru, tadi kita sudah menyebutkan ya nama-nama buah ya. Terus tadi anak ibu guru sudah mendengarkan cerita tentang pisang. Nah, sekarang anak ibu guru kita mau melihat video tentang bagaimana cara menanam pohon pisang.
apa? Apa namanya itu? Yang pohon kecil itu apa namanya tadi? Pohon pisang, ya pohon pisang. Tapi ada disebut dia kalau kecil itu bukan pohon pisang dia. Ayo, namanya tunas. Tunas pohon pisang itu yang pertama ditanam. Bagaimana caranya kan? Dikasih aja di atas tanah. Jadi bagaimana caranya? Pertama digali tanahnya, kemudian dimasukkan tunas pisangnya, tutup kembali tanahnya. Nah setelah itu biar tunas pisangnya tadi jadi besar-besar dan jadi pohon pisang bagaimana? Iya, dirawat ya biar cepat besar. Nah kalau sudah pohonnya sudah tumbuh sudah besar, apa lagi yang muncul di pohonnya? Iya, ada pisang. Apa lagi? Muncul buah pisang. Kalau pisang masih hijau, itu namanya. Kalau sudah berubah jadi kuning, ini gambar apa? Gambar pisang. Nah, gambar pisang ini sama bentuknya, sama warnanya. Tidak sama. Nah, nanti kerjaan ibu guru coba diurutkan. Diurutkan buah pisangnya dari yang kecil sampai yang besar. Nanti tahu sebutkan dulu huruf apa saja yang ada di papan ini. Ayo yang pertama huruf apa? B. Ada berapa hurufnya ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo siapa yang bisa membaca tulisan ini? Apa? Ini kata apa? Iya, pisang. Ya. Nah, ada itu huruf. Kita nanti membuat huruf ini pisang ini dengan biji-bijian. Nah, boleh anak ibu guru nanti pakai biji ya di sini dan boleh pakai biji apa ini? Ada juga nanti yang lain ya, biji-biji yang lain. Nah, yang ketiga kita mau berkreasi. Nah, anak ibu guru boleh membuat apa saja nanti yang anak ibu guru mau. Dari apa ini? Siapa yang tahu? Ayo. Ayo yang besarnya, ayo. Apa namanya? Tunas. Ayo, ada yang tahu? Nah, biar ibu kasih tahu aja. Ini namanya pelepah pisang ya, pelepah pisang. Pohon pisang ya, ada ini kan? Ada yang ibu pernah lihat? Nah, coba nanti anak ibu guru boleh membuat apa saja dari pelepah pisang. Nah, ibu guru tadi sudah membuat. Ayo, bentuk apa ini? Pesawat. Bentuk pesawat. Sayapnya. Ini yang bentuk mobil. Ini ada apanya ini? Ada bannya ya. Ada berapa bannya? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa bisa menempel ya? Yang kecil ini. Ada 7 gigi. Ada tusuk gigi di dalam itu. Kita sebat ya. Ini ya. Nah, begitu caranya nanti ditusuk dengan tusuk gigi. Tapi lihat ya, lihat dulu. Tusuk giginya ini bagaimana? Tajam ya, hati-hati menggunakannya. Tidak boleh kena mata. Bahaya ya, tidak boleh juga ditusuk ke teman-teman ya. Hati-hati menggunakannya ya. Apa yang boleh ditusuk? Apa? Iya, pelepah pisang. Nah, oke, itu kegiatan kita ya. Ada berapa? 3. Ada berapa kegiatan kita? 3. Apa tadi yang pertama? Ayo, mengurutkan buah pisang ya sesuai ukurannya dari yang kecil sampai yang besar. Membuat huruf pisang. Dan yang terakhir tadi membuat apa? Membuat mainan ya. Misalnya dari ibu guru membuat dari pelepah pisang. Oke, bisa lah ibu guru? Bisa. Nah, sekarang coba kita tulis. Bisa.
Bisa. Jadi sisa tusuknya. Cari yang kecil. Hati ya. Keras juga. Sekarang ayo rapikan kembali ya. Siap, udah siap si Tristan ini. Dari mana kan? Sini aja dulu ini. Yang harus seperti yang ibu buat tadi. Boleh dibuat yang lain. Mana tadi cara? Dari mana cara? Di sini cara saja. Sama ya, sama. Ayo Esther. Boleh bentuk yang lain ya. Boleh dibuat yang lain. Kalau kamu bilang aja video, nanti kamu kesulitan. Nah, sudah jadi. Bentuk apa ini? Mobil. Ini punya si Charlie. Nah, ini bagus mobilnya. Bagus. Nah, tepuk tangan untuk Charlie dulu. Nah, berapa tingkat ya? Ada? 2. Tadi punya ibu guru 1 ya kan? Ditambah sama si ini. Jadi 2. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salam dan bahagia
perkenalkan, nama saya Kristiani Lawo, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Gunung Sitoli. Saat ini saya bersama dengan rekan saya, Dewi Kurnia Najara, akan mengadakan coaching pasca observasi. Dan kami ditemani oleh Bapak Kurnia Jaya Gea sebagai pengajar praktik saya. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Kris. Bagaimana kabarnya Bu? Baiklah Bu, pada percakapan kita pasca observasi ini, saya mau bertanya, bagaimana sih perasaan Ibu observasi kemarin di kelas dengan tujuan evaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Nah, Itu perasaan saya sangat senang karena saya sudah diikutkan dalam kegiatan observasi yang Ibu lakukan, dan kemudian saya dapat mengukur kemampuan saya bagaimana saya melakukan kegiatan pembelajaran dengan kelas. Bisa Ibu ceritakan kepada kita tentang area mana yang telah Ibu kembangkan, kemudian langkah-langkah apa dan tahapan apa yang Ibu lakukan saat melakukan pembelajaran kemarin? Ya, langkah yang saya lakukan yaitu yang pertama, saya telah membuat RPP yang berdiferensiasi. Kemudian saya mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian menyajikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan terakhir, mengembangkan kemampuan sosial emosional menghadapi siswa yang memiliki keberagaman. Baiklah Ibu, kemarin memang saya juga telah melihat bagaimana Ibu menjalankan proses pembelajaran di kelas ya. Saya lihat juga Ibu telah menyiapkan RPP yang berdiferensiasi dengan baik, dan demikian juga dengan modul ajar, dan demikian juga media pembelajaran. Luar biasa Ibu Dewi sudah mempersiapkannya dengan baik, sehingga pembelajaran boleh berjalan dengan sesuai dengan harapannya ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan itu tadi sudah berhasil atau bagaimana selanjutnya? Nah, menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Ibu, hal apa yang menjadi kendala ketika Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut dalam menghadapi anak-anak? Ya, kendala yang saya hadapi pada saat itu, pada saat observasi, saya menggunakan strategi pembelajaran yaitu dengan menggunakan laptop. Jadi anak-anak menonton kegiatan pembelajaran pada saat itu. Namun karena kondisi ruangan sekolah yang kurang kondusif, sehingga anak-anak kurang mendengar suara di laptop itu, dan karena layarnya kecil, jadi sehingga anak-anak kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat itu. Oh iya Bu ya, karena medianya Ibu ya, dengan memakai laptop. Jadi ketika itu memang Ibu belum memakai speaker untuk memperbesar suaranya. Akhirnya anak-anak kurang aktif ya Bu ya. Jadi Bu, menurut Ibu, dengan kendala yang Ibu hadapi itu, bagaimana dan apa kira-kira solusinya yang akan Ibu? Mungkin kedepannya saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih besar lagi, lebih efektif lagi. Itu mungkin saya akan menggunakan seperti layar fokus, menggunakan speaker, sehingga anak-anak semuanya dapat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi itu rencana Ibu ke depannya Bu ya. Ibu akan mempersiapkan media dengan memakai InFocus, sehingga anak-anak itu lebih fokus di dalam mengikuti pembelajaran melalui media ya, visual. Nah, semoga Ibu Dewi di dalam rencananya ke depan untuk perubahan pembelajaran ke depan nanti boleh terrealisasi ya Bu ya. Nah, saya tunggu Bu ya cerita-ceritanya ke depan. Selanjutnya nanti bagaimana ketika Ibu melakukan pembaharuan dalam proses pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ke depan. Nah, kira-kira ya Bu, kapan ya Ibu akan melakukan perubahan itu di dalam kelas?
untuk waktunya belum saya karena kebetulan dia sudah masuk pada akhir semester. Mungkin nanti kita membicarakan mungkin di akhir semester ya ini Bu ya nggak bisa dilaksanakan pembelajaran tersebut. Jadi saya berharap nanti di awal tahun ajaran baru Ibu boleh melaksanakan pembelajaran tersebut sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu boleh berjalan dengan baik. Dan semoga apa rencana-rencana Ibu untuk pembaharuan dalam pembelajaran ke depan akan terrealisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Gea sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau masukan kepada kami tentang berjalannya pasca observasi ini. Kepada Bapak silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu CGP dan juga rekan sejawat dari Ibu CGP bersama Ibu Kristiani. Selama proses observasi kemarin saya melihat sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi bahwa karena penggunaan media. Nah, seharusnya ke depan nanti dari media yang sudah dilaksanakan bisa ditingkatkan jadi lebih baik. Dari kita lihat bahwa Ibu Dewi akan melaksanakan memperbaharui ke depan sehingga pembelajaran di kelas benar-benar pembelajaran berdiferensiasi. Hari ini kita sudah melaksanakan coaching. Nah, coaching sudah dilaksanakan oleh coach, oleh Ibu CGP dan sudah mengidentifikasi apa masalah dan juga ada perbaikan-perbaikan yang sudah disampaikan oleh rekan sejawat dan akhirnya nanti ke depan bisa dilaksanakan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan semuanya itu tetap konfirmasi atau koordinasi kepada Ibu CGP karena Ibu CGP sudah tahu lebih banyak. Jadi karena pengalaman-pengalaman itu nanti bisa dibagikan juga sama rekan sejawat. Mungkin demikian dari saya dan saya senang hari ini sudah melaksanakan coaching antara CGP dengan rekan sejawatnya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas masukannya terkait jalannya pasca observasi ini. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademi telah selesai. Pertama yang dimulai dengan pra-observasi, observasi, dan hari ini kita akhiri dengan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gea sebagai pengajar praktik saya, demikian juga dengan Ibu Dewi yang telah bersedia menjadi rekan saya untuk diobservasi. Terima kasih. Yahoo. Yahoo.